terbangun oleh ngorok saya sendiri terlalu kencang. Kasihan Jason kemarin. Saya session 3, saya sebelumnya saya mau ulang sedikit ya Mak, karena kemarin berbincang-bincang juga ada beberapa pertanyaan ya mengenai ini, mengenai creation theory. Bagaimana orang kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Jadi kalau ditulis oleh Musa, kemungkinan ditulis sekitar 4.000-5.000 tahun yang lalu kurang lebih, ya mungkin 5.000 tahun yang lalu. Nah, waktu dia menulis itu, orang-orang Israel pada zaman itu membaca kitab Kejadian, khususnya pasal 1, 2, 3 mengenai penciptaan Tuhan. Apa bayangan mereka gitu? Apa mereka baca itu yang ada yang mereka tangkap apa gitu pengertian mereka? Apakah sesuai dengan yang kita mengerti? Nah, tentu saja kalau kita balik ke zaman mereka, saat itu yang mereka pentingkan waktu mereka baca Kejadian pasal 1, Tuhan menjadikan langit dan bumi, hari kedua menjadikan ini, di pikiran mereka tidak macam-macam, hanya satu, Tuhan yang menciptakan semuanya. Tetapi dengan berkembangnya kemajuan teknologi, kita manusia semakin maju, timbullah tantangan-tantangan daripada sekitar kita, termasuk dari sains, yang mengatakan tidak mungkin dunia itu diciptakan dalam 6 hari. Apalagi lalu setelah itu mereka menemukan fosil yang usianya jutaan tahun ya. Lalu mereka ada juga menggali tanah bumi, mengatakan usia bumi itu tidak semudah itu, bukan 6.000 tahun, jutaan tahun. Nah, akhirnya ini mendatangkan banyak challenge, tantangan kepada iman kekristenan. Jadi tidak sesimpel zaman dahulu lagi. Nah, akhirnya banyak teori-teori ini diciptakan apa? Untuk mencoba menjelaskan Alkitab itu dengan sains, untuk menjelaskan sains yang ada. Nah, tapi satu hal saudara sekalian, sebelum kita berlanjut lagi, saya mau tegaskan pada saudara sekalian, Alkitab ditulis oleh Tuhan itu, Tuhan yang menulis Alkitab melalui manusia, melalui nabi-nabinya, itu bukan untuk memberitahu kita mengenai sains, mengenai chemistry, geografi, bukan untuk itu semuanya. Jadi kadang-kadang kalau kita berusaha mencari akurasi sains di Alkitab, itu salah kaprah. Tuhan memakai nabi-nabi untuk menulis Alkitab, itu dia juga memanfaatkan apa? Pengetahuan orang zaman waktu itu, kultur budaya waktu itu. Jadi makanya seringkali kalau kita membaca Alkitab, karena mereka ditulis oleh orang Ibrani, Yahudi, alangkah baiknya kalau kita bisa menyelami kultur budaya saat itu, akan lebih mengerti. Nah, jadi nomor satu kita mesti tahu bahwa Alkitab bukan ditulis sebagai ilmu sains, kitab sains. Ya. Tujuan utama di Alkitab ditulis nomor satu, terutama Kejadian 1, pasal 1 ayat 1, pasal 1, itu Tuhan ingin memberitahu kepada kita melalui Musa bahwa dia menciptakan segala sesuatunya. Itu tujuan utamanya. Bukan untuk menceritakan secara detail bagaimana dia menciptakan dunia. Kalau dia mau menceritakan secara detail, itu seperti orang zaman sekarang scientific harus buat jurnal, itu mungkin nggak bisa setebal ini. Dan kalau Tuhan tuliskan, mungkin nggak ada di antara kita yang bisa tahu, baca itu mengerti bagaimana dia menciptakan langit dan bumi. Jadi itu nomor satu. Kedua, teori-teori ini dibentuk untuk mencoba menjelaskan kitab Kejadian pasal 1 penciptaan di mata sains. Terutama orang mengatakan ada teori evolusi, ada binatang purba yang usianya ribuan bahkan jutaan tahun. Nah, ada yang tetap berpegang pada satu hari itu 24 jam. Nah, mereka yang berpegang pada ini biasanya mengatakan bahwa apa? Fosil-fosil itu salah pengukuran waktunya. Jadi nggak ada yang namanya binatang purba tidak ada. Dunia pun mungkin diciptakan Tuhan memang dalam keadaan tua. Tuhan bisa ciptakan dunia dalam keadaan tua. Kejelasan seperti itu. Nah, sedangkan yang lain-lain
ada one day is like 1,000 years, terutama ini nomor 4. Satu hari itu yang disebut satu hari panjang, bisa 1.000.000 tahun, bisa jutaan tahun. Nah kalau memang satu hari penciptaan itu bisa jutaan tahun, mungkin dalam penciptaan itu ada makhluk-makhluk yang usianya jutaan tahun juga. Jadi itu tidak bertentangan dengan sains. Apakah benar satu hari itu jutaan tahun? Who knows? Nggak ada yang tahu sampai kita ketemu dengan Tuhan. Ada yang menganut theistic evolution, bahwa evolusi Tuhan izinkan terjadi, tapi ini biasa bekerja sama ya. Theistic evolution itu terjadi dengan apa? Satu hari itu jutaan tahun. Jadi teori ini nggak terpisah-pisah, kadang-kadang ada yang overlapping kerjasama. Sedangkan yang kita bahas kemarin, gap theory, itu menyatakan bahwa pasal 1 ayat 1, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan asumsi waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi itu diciptakan sempurna, penuh, ada isinya. Dan kejadian itu setelah Tuhan ciptakan dunia yang penuh ada isinya, kemungkinan saat itu ada binatang-binatang yang Tuhan ciptakan juga. Dan itu mungkin berlangsung bisa jutaan tahun kemungkinan. Nah lalu tiba-tiba setelah antara pasal 1 ayat 1 dengan ayat 2, terjadilah sesuatu yang tidak dicatat di kejadian. Yaitu apa? Iblis dibuang. Dia jatuh dalam dosa, dia dibuang ke bumi, sehingga dunia yang tadinya sudah Tuhan ciptakan di pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu dikacau balaukan. Bahkan semua, karena dunia kacau balau, dikatakan dunia kacau balau, gelap gulita, boleh dikatakan semua makhluk hidup musnah. Dan mungkin mereka musnah terendam oleh air yang dikatakan roh Allah melayang-layang di atas air. Nah itu menjelaskan kalau digali ada fosil yang ribuan bahkan jutaan tahun. Nah ini saya balik sekilas supaya saudara ada gambaran jelas ya. Kemarin mungkin kurang jelas, ada beberapa orang yang bertanya-tanya. Kita lewat, oke? Jangan tanya lagi ya. Nah, satu lagi yang saya mau balik, kemarin saya kelewatan. Saudara masih ingat waktu di awal kita belajar bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia hembuskan nafasnya, dia hembuskan ruah angin, yaitu ruah itu angin ataupun roh Tuhan. Ruah itu angin, roh itu sama. Jadi dalam bahasa orang Yahudi itu roh, angin itu sama itu semua. Makanya selalu Roh Kudus digambarkan dengan angin seringkali. Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, angin. Lalu Tuhan turun nanti waktu di Kisah Para Rasul dalam bentuk angin kan, kenapa? Turun. Lalu ada lidah api. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Roh Tuhan tidak tinggal lagi dalam mereka, sehingga pada dasarnya mereka mati. Nah, tapi saya mau ajak saudara lihat di sini. Sewaktu di pasal 6, Nuh dengan banjir, dikatakan ini, waktu manusia mulai berlipat ganda memenuhi dunia ini dan anak-anak perempuan dilahirkan oleh mereka, anak-anak Tuhan melihat anak-anak perempuan manusia sangat menarik. Kita masih ingat kan keturunan Habel, keturunan Seth, melihat keturunan Kain, wah cantik-cantik, karena mereka kawin silang. Dan akibat dari kawin silang itu, bukannya yang laki mempengaruhi perempuan, yang perempuan keturunan Kain mempengaruhi mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan bilang dunia ini makin kacau, makin berantakan, makin besar. Lalu Tuhan berkata demikian, saudara perhatikan, Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia selama-lamanya, karena dia adalah daging. Harinya hanya akan 120 tahun. Nah saudara ingat tadi, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikatakan roh Tuhan tidak ada lagi di dalam mereka. Tapi di sini dikatakan Rohku tidak akan tinggal dalam manusia. Artinya masih ada kan? Masih ada kan? Kok masih ada? Nah saudara sekalian, kadang-kadang kalau kita lihat seperti firman Tuhan mengatakan kita diselamatkan karena kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu Tuhan
kasih karunia Tuhan bukan hanya kepada kita orang Kristen, kasih karunia Tuhan itu kepada seluruh umat manusia. Karena kalau tanpa kasih karunia Tuhan dicurahkan, nggak ada manusia yang bisa hidup. Tapi kasih karunia itu punya dampak yang berbeda-beda. Yaitu ada yang kasih karunia itu hanya sekedar memberikan kehidupan bagi manusia, tapi ada juga kasih karunia yang menyelamatkan kita. Jadi dampaknya beda-beda. Nah, sama seperti ini dikasih kisah para rasul, waktu Paulus berkata-kata dia datang ke Areopagus, ke alun-alun, lalu dia berkata, dia berkhotbah, dia mengatakan demikian, di dalam dia ini siapa? Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kita hidup, bergerak, dan have our being. Bahasa Indonesianya apa ya? Saya nggak tahu terjemahan bahasa Indonesianya apa. Tapi intinya di dalam Yesus kita itu hidup dan kita eksis, kita ada dalam Yesus. Nah, saudara, waktu Paulus berkata ini, Paulus bukan hanya berkata pada orang Kristen, kepada semua orang. Lalu Petrus, lalu saudara lihat di Ibrani, di sini dikatakan juga Tuhan, He ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Dia ada duplikat daripada Tuhan, dan dia memegang teguh dunia ini dengan kuasa firman-Nya. Jadi dunia ini bisa berlangsung terus, kenapa? Karena didukung oleh Tuhan dengan kuasa firman. Jadi saudara, memang waktu itu dikatakan Roh Kudus sudah diambil dari manusia, meninggalkan. Tetapi tetap Roh Kudus itu ada di dalam setiap manusia, bekerja apa? Untuk memberikan kehidupan. Kalau Roh Kudus nggak ada sama sekali, tidak ada satu manusia pun bisa hidup. Jadi Roh Kudus itu yang memberikan kehidupan pada semua orang sebenarnya. Sama seperti ini, Tuhan Yesus yang mendukung dunia ini eksis. Entah orang itu percaya nggak percaya, semua eksis karena Tuhan Yesus sebenarnya. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, semua nggak ada eksis. Nah, jadi meskipun dikatakan Roh Kudus itu dicabut semua, Roh Kudus dicabut dalam rangka apa? Dalam rangka perannya sebagai hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia sudah tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Tapi Roh Kudus yang membuat manusia hidup itu tetap diberikan sebagai kasih karunia Tuhan kepada semua. Bukan Roh Kudus yang menyelamatkan. Tanpa Roh Kudus nggak ada manusia yang bisa hidup di dunia. Tanpa Tuhan Yesus nggak ada manusia. Entah kamu percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, tanpa Yesus nggak ada yang bisa hidup sama sekali. Ini yang dikatakan oleh Ibrani. Nah, jadi jangan disarukan bahwa setelah Roh Kudus meninggalkan manusia, Roh Kudus nggak ada perannya sama sekali. Roh Kudus masih ada perannya kepada semua orang, baik yang percaya nggak percaya. Dia tetap memberikan peran apa? Memberikan kehidupan kepada semua umat manusia. Nah, tapi Tuhan bilang, karena manusia makin jahat, saya nggak akan tinggal panjang lebar. Tadinya panjang kan, umurnya 700, 800, 1000. Saya masih ingat waktu itu, saya pernah dulu, lama saya 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun ya, ngobrol sama Ko Hendra. Nggak tahu Ko Hendra masih ingat nggak? Ko Hendra tanya, kok itu zaman dulu manusia panjang sekali umurnya ya? Apa mereka salah hitung kali? Yang namanya 900 tahun mungkin 90 tahun. Saya nggak tahu Ko Hendra masih ingat nggak tuh panjang. Sebenarnya ada teori seperti itu bahwa tahun zaman dulu 10 tahun mereka sama dengan 1 tahun sekarang, tapi itu teori yang ngawur sebenarnya. Umur mereka memang panjang. Cuma sejak di sini Tuhan mengatakan umurnya tidak terlalu panjang lagi. Kenapa? Karena manusia terlalu jahat. Kalau terlalu panjang susah gitu. Akan terlalu banyak kejahatan, itu satu. Kedua, di awal perlu panjang. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan hanya 2 orang kan, Adam dan Hawa. Kalau umurnya pendek, nggak cukup waktu untuk punya anak banyak untuk memenuhi dunia. Mereka punya anak banyak, lalu di antara mereka saling mengawini. Tapi setelah umurnya panjang, bayangkan kalau saudara umurnya 900 tahun ya, berapa banyak anak yang saudara punya. Tapi kalau soal umurnya 100 tahun, sekarang yang 90 tahun ini belum tentu punya anak kan. Dunia makin lama makin susut. Saudara kalau lihat di Kanada makin susut, kita makin banyak di sini. Jadi semakin panjang umurnya semakin banyak. Tuhan kasih umur panjang untuk apa? Memenuhi tugas yang diberikan. Berlipat ganda memenuhi dunia ini.
Tapi sekarang setelah ini Tuhan bilang nggak, umurnya nggak usah terlalu panjang, terlalu jahat. Nah ini penjelasannya ya. Oke, kita akan teruskan semalam. Dimulai dari semalam. Semalam kita sudah belajar mengenai mulai dari Taman Eden sampai Yerusalem. Itu adalah kisah mengenai dua orang dengan dua kota. Ya. Lalu kita belajar dua orang itu diwakili oleh Abel. Lalu Abel mati diwakili oleh Seth. Dan yang satu orang adalah diwakili dengan Kain. Nah dua orang ini menggambarkan golongan dua golongan, dua jenis orang. Orang yang setia beriman pada Tuhan, orang yang jahat yang tidak beriman pada Tuhan. Orang yang tidak beriman itu disebut keturunan Kain. Meskipun nanti setelah banjir datang zaman Nuh, semua manusia musnah, keturunan Kain semua musnah, tetapi orang-orang yang tidak beriman itu masih tetap disebut keturunan Kain. Digambarkan dengan keturunan Kain. Lalu keturunan yang setia itu selalu disebut keturunan Seth. Nah, lalu di sini mereka berdua ini melaksanakan perintah Tuhan dengan cara yang berbeda. Sewaktu Tuhan mengatakan kembangbiakanlah, bangunlah Taman Eden ini, mereka mengerti bahwa Taman Eden ini harus dikembangkan, bukan hanya menjadi taman terus, harus menjadi kota lebih besar, lebih berkembang. Dibangunlah. Kain mulai membangun kota yang disebut kota Enoch. Dia namakan kota itu dengan nama anaknya dia. Dia bangun kota. Lalu tetapi kalau kita lihat, saudara lihat dari orang ini, orang yang beriman, keturunan Seth, dia tidak mulai dengan membangun kota. Dia membangun apa? Dikatakan pada saat Seth mempunyai anak, pada saat itulah orang memulai memanggil nama Tuhan. Nah istilah memanggil nama Tuhan artinya apa? Mulai menyembah Tuhan. Dan penyembahan Tuhan itu di perjanjian lama selalu setiap kali mereka menyembah Tuhan, mereka bangun tempel bait Allah. Dimulai dengan sederhana, hanya batu yang disusun. Bahwa inilah ibadah, ini tempel kita, ini bait Allah di mana kita bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara lihat perbedaan antara dua golongan ini. Mereka mulai bangun dengan apa? Sesuatu yang menyenangkan mereka. Mereka bangun kota, kemajuan. Keturunan Kain kreatif. Dia menemukan berbagai hal. Karena apa? Itu menunjang kesukaan mereka, kesenangan mereka, pertumbuhan mereka secara fisik. Tetapi di sini keturunan Seth pelan-pelan terus membangun, tapi yang dibangun masih terus bait Allah itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa fondasi kemajuan mereka apapun yang dilakukan harus dasarnya hubungan dengan Tuhan. Itu nomor satu. Kalau dasarnya bukan hubungan dengan Tuhan, kota yang dibangun akan menjadi kota manusia, bukan kota Tuhan. Nah, jadi mereka bangun. Kemarin kita sudah belajar ikutin kan, mulai dari Seth, lalu keturunannya akhirnya Nuh, lalu Abraham dipanggil, anak Abraham, Ishak, Yakub. Kepada setiap orang itu perintah Tuhan kepada Adam diteruskan, berkembang biaklah, penuhi dunia ini. Tetapi sampai pada Abraham kita lihat terjadi perubahan. Kalau di awal itu adalah perintah Tuhan, berkembang biak, penuhi dunia. Di Abraham berubah, bukan menjadi perintah lagi, tapi menjadi janji. Tuhan yang akan memenuhi perintah itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu, pertama kalau ditinggalkan dalam tangan manusia, nggak akan kejadian gitu. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Jadi, tapi kenapa Tuhan pilih Abraham untuk dia lakukan itu? Karena Abraham menunjukkan ketaatan dia. Abraham nggak peduli waktu Tuhan mengatakan, keluar, pergi ke satu tanah yang saya akan bawa. Dia nggak tanya tanah itu di mana, nggak tanya tanah itu bagaimana, untuk saya hidupnya nanti bagaimana, susah atau senang, dia nggak tanya sama sekali, dia jalan ikut. Jadi dia nggak peduli diri dia, asal Tuhan panggil, dia ikut fokusnya. Nah itu makanya Abraham disebut apa? Bapak iman. Dia punya fokus hanya apa? Asal Tuhan bilang, ikut, nggak peduli yang lain. Saya mau susah, mau senang, it's okay. Dia ikut jalan. Nah karena dia menunjukkan iman yang luar biasa, Tuhan merubah. Tadinya perintah menjadi janji Tuhan yang akan penuhi. Kamu akan menjadi banyak, kamu akan memenuhi seluruh dunia. Nah lalu kalau saudara telusurin lagi nanti kita akan lihat dari
dari bait Allah ini yang dibangun terus, saya berkembang menjadi kemah suci, menjadi bait Allah yang dibangun Salomo, dan menjadi kota Yerusalem, akhirnya menjadi kota Yerusalem baru. Nah di sisi sini kota manusia, kota yang dibangun oleh Kain itu berkembang menjadi Sodom, Gomora, lalu menjadi Menara Babel, akhirnya menjadi apa? Menjadi Babylon. Babylon pertama, Babylon yang dibawa Nebukadnezar. Nanti kita besok masuk ke sana. Nebukadnezar membangun kota Babylon. Lalu saudara masih ingat Daniel dikasih mimpi ada patung kepalanya emas, Babel sebagai kepala emas. Nah itu kota manusia yang dibangun. Lalu setelah itu berkembang terus sampai akhirnya yang setara dengan kota Yerusalem baru adalah apa? Babylon besar yang disebut pelacur besar di kitab Wahyu. Nah, jadi ini urutannya, saudara sekalian ya. Nah, kita balik. Ini rupanya mesti diarahin ke sana ya. Mesti diarahin ke... Nggak apa-apa, it's okay. Asal saya ingat aja. Nah, kemarin kita sampai di sini, Yakub. Jadi, setelah Yakub menipu Esau, dia lari ke tempat Laban. Nah di tengah perjalanan masih ingat dia tertidur, lalu dia mimpi ada tangga dari surga, malaikat naik turun. Lalu dia tahu bahwa inilah tempat di mana apa Tuhan berada. Karena Tuhan buka pintu surga, malaikat naik turun di sana. Inilah tempat yang menghubungkan antara dunia dengan surga. Dia namakan tempat itu Bethel. Lalu setelah dia berhasil pergi ke Laban, saudara masih ingat dia kaya raya akan pulang. Dia mau kawin dengan Rachel, tapi dia ditipu, dia kawin dengan Leah. Lalu untuk mendapatkan Leah dia kerja 7 tahun, ternyata ditipu dapat Leah. Lalu kerja lagi 7 tahun, baru dapat Rachel. 14 tahun dia kerja kepada Laban. Tetapi meskipun 14 tahun dia ditipu terus sama Laban, tapi Tuhan memberkati dia. Dia kaya raya. Jadi kita di sini lihat orang kadang-kadang kita berpikir ya, orang beriman fokus kita bukan pada kesenangan kita, bukan pada dunia. Artinya kita nggak bisa kaya, sekalian. Tuhan bisa berkati, bukan nggak bisa kaya. Ada orang beriman kaya, ada orang beriman yang miskin juga ada. Tapi yang penting bukan kaya miskinnya, fokusnya kemana orang beriman. Nah, Yakub ini dengan setelah dia kaya raya, dia pulanglah. Dia sebenarnya bukan pulang, dia melarikan diri dari Laban. Karena dia selama ini rupanya diberkati Tuhan, tapi dia juga menipu Laban ya. Dia lalu lari pulang, baliklah di Bethel, tempat yang dia mimpi. Nah di sana dia bangun mesbah lagi. Lalu seperti yang kemarin kita belajar, menurut orang Yahudi, Rabi Yahudi dalam komentari mereka mengatakan sebenarnya Yakub saat itu di Bethel dia berniat membangun bait Allah yang besar. Karena dia tahu di sinilah bait Allah itu adalah tempat pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Dan dia tahu di Bethel ini tempat manusia bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan kasih lihat dia tangga naik turun ke surga. Nah lalu dia mau bangun bait Allah di sana. Tapi dikatakan ada malaikat datang, Tuhan kirim malaikat mengatakan belum waktunya dan bukan tempatnya. Nah, Alkitab tidak mencatat itu, jadi kita tidak tahu benar atau tidak. Tapi itu ditulis oleh Rabi zaman dulu, ada Rabi yang menuliskan itu. Nah setelah Yakub, saudara, apa yang terjadi kemudian? Kita lihat Yakub punya 12 anak yang menjadi suku bangsa Israel. Lalu karena ada bahaya, lalu ada cerita, kalau saudara masih ingat, Yakub salah satu anaknya yang nomor 11, Yusuf, dia pemimpi. Saudara masih ingat mimpinya salah satu apa? Ya, mimpinya apa sebelum? Bentuk mimpinya apa? Berkas gantung, dia begitu ada 11 gantung menyembah dia. Lalu yang kedua apa mimpinya? Bintang dan bulan, matahari, bintang semua menyembah dia kan. Saya minta saudara ingat-ingat mimpi ini ya. Mimpi bahwa dia mimpi bulan, matahari, bulan, bintang menyembah dia semua. Ini ingat ya, nanti di session kelima kita masuk ke sana balik. Saudara ingat mimpinya Yusuf. Nah dia mimpi itu. Lalu semua saudaranya nggak senang
Karena apa? Merasa bahwa kita semua harus tunduk pada Yusuf, anak ke-11. Waktu dia mimpi matahari, bulan, bintang semua tunduk pada dia. Bapak ibunya juga gak senang gitu. Cuman biasa bapak sama ibu biarpun gak senang, kita simpan dalam hati kan ya. Ya udahlah, kita diam-diam. Kenapa gak senang? Karena matahari itu melambangkan bapak, bulan melambangkan ibu. Jadi bapak ibunya pun tunduk kepada menyembah anak ini. Saudara bayangkan, anak minta bapaknya menyembah kepada dia, bapaknya ini kurang ajar nih, dan dia simpan dalam hati. Nah, lalu kita lihat akan terjadi, dia karena semua iri pada dia, akhirnya dia dijual ke Mesir. Tapi Tuhan pakai ini menjadi apa? Menjadi penyelamat bagi mereka. Karena satu saat terjadilah bahaya kelaparan di tempat Abraham tinggal, ya di tempat Yakub tinggal. Lalu mereka harus pergi ke Mesir membeli makanan. Waktu mereka sampai di Mesir, ternyata Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Lalu setelah pertemuan yang dramatis, Yusuf mengajak orang tuanya, Yakub berseluruh keluarganya, 70 orang. Mereka pindah ke Mesir. Nah saudara, saya mau perhatikan ya, ajak saya perhatikan. Mesir saat itu boleh disebut salah satu kota manusia yang dibangun oleh orang yang tidak setia, orang yang tidak beriman pada Tuhan. Kalau saudara lihat nanti Sodom, Gomora, Mesir, Babylon itu satu kategori. Nah kenapa kok tiba-tiba anak-anak orang-orang percaya ini, orang beriman, kok pindah ke sana? Jadi saudara perhatikan, meskipun mereka pindah ke Mesir, mereka tidak tinggal di Mesir seperti itu. Mereka tinggal di satu tempat, lokasi khusus, Goshen, khusus Goshen. Nah di sini kita belajar satu hal, saudara sekalian. Nanti kota manusia itu akan berkembang. Saat itu Mesir itu boleh dikatakan superpower dunia, boleh dikatakan itu kota dunia semua. Kota dunia ini akan berkembang, bahkan nanti kita akan lihat kota Yerusalem pun yang tadinya adalah kota Tuhan, itu akan menjadi kota manusia. Dan nanti kota Babylon yang adalah kota manusia yang dibangun mulai dari kain, itu akan meluas sampai ke seluruh dunia. Dunia ini basically akhirnya menjadi kota Babylon, seluruh dunia ini. Nah, kalau dunia ini semua kota Babylon, kota yang dibangun oleh manusia yang tidak beriman pada Tuhan, di mana kita anak-anak yang beriman pada Tuhan? Kita tinggal di Goshen. Mereka tinggal di Goshen. Mereka tinggal di Mesir, tapi mereka di tanah yang terpisah. Jadi kita tinggal di kota Babylon saat ini, boleh bilang ini Babylon, kita tetap harus terpisah gitu dari Babylon. Nanti kita lihat waktu di Wahyu dikatakan Babylon akan hancur, keluar dari Babylon. Kita nggak bisa keluar, tapi kita memisahkan diri bisa. Nah ini Tuhan, anak Tuhan dipanggil keluar, panggil memisahkan diri. Meskipun kita tinggal di tengah Mesir, kita harus tinggal di Goshen, gak boleh di Mesirnya. Nah, saya harap saudara ngerti maksudnya. Nah lalu apa yang terjadi? Setelah mereka sampai di sana tinggal di tanah Goshen, mereka beranak pinak berkembang menjadi jutaan. Saudara lihat, janji Tuhan penuhi kan? Tuhan bilang keturunanmu akan banyak. Ini udah mulai banyak nih. Udah beranak pinak jutaan, bahkan sampai saking banyaknya mereka, saking makmurnya, akhirnya Firaun menjadi takut karena mereka bilang, wah jumlah mereka banyak sekali, mereka menjadi kuat. Akhirnya mereka dijadikan budak di sana. Lalu maju satu langkah lagi. Setelah mereka dijadikan budak, apa yang terjadi? 400 tahun mereka berteriak berseru pada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan kirim Musa datang untuk menyelamatkan mereka. Nah, saudara masih ingat ya, Musa datang, lalu Firaun mengeraskan hatinya dan dikeraskan hatinya juga oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengirim 10 tulah. Ya, lalu tulah yang ke-10 adalah apa? Anak sulung mati. Kita akan bahas itu nanti sesi selanjutnya. Tetapi akhirnya setelah 10 tulah, bangsa Israel boleh keluar. Keluar dari Mesir, sampailah mereka di mana, saudara lihat.
Sampailah mereka di Gunung Sinai. Nah saudara, saya mau saudara perhatikan mengenai Gunung Sinai ya. Apa yang terjadi di Gunung Sinai? Di Gunung Sinai itu ada tempat di mana Tuhan bertemu dengan Musa. Musa dipanggil naik oleh Tuhan, Gunung Sinai, di sana bertemu dengan Tuhan. Lalu waktu Musa bertemu dengan Tuhan, itu tidak semua bangsa Israel boleh ikut naik. Itu bangsa Israel yang bangsa Israel mereka hanya boleh berkumpul jauh-jauh, tetapi ada beberapa orang kalau saudara lihat itu para imam dan 70 tua-tua itu boleh ikut Musa naik sampai ke satu tempat, nggak sampai puncaknya, hanya boleh naik satu tempat. Tapi Musa yang naik sendiri terus ke atas bertemu dengan Tuhan. Nah lalu saudara perhatikan, sewaktu Musa turun dikatakan apa? Setiap kali Musa turun, dia mukanya bersinar terang, ya. Tapi lama-lama sinar itu mulai pudar. Tapi tiap kali dia naik lagi ketemu Tuhan, itu mukanya bersinar terang. Lalu dia turun lagi pelan-pelan beberapa hari kemudian pudar. Dan firman Tuhan Paulus mengatakan oleh karena itu Musa memakai cadar untuk menutupi mukanya yang bersinar. Kita akan bahas itu nanti karena fokus saya nggak di situ. Fokus saya saat ini adalah saya mau ajak saudara lihat kenapa begitu Musa naik ke atas mukanya selalu bersinar. Karena di atas gunung itu tempat dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang mulia, yang bercahaya. Sehingga setiap kali dia bertemu dengan Tuhan yang bercahaya, itu kemuliaan Tuhan kena ke dia. Sehingga dia bawa itu turun kemuliaan Tuhan. Nah saudara, Gunung Sinai ini secara sepintas mungkin kita nggak melihat ada sesuatu yang khusus atau menarik. Tapi sebenarnya Gunung Sinai ini melalui Gunung Sinai Tuhan sudah mulai memberikan satu blueprint, prototype. Nanti Tuhan akan minta mereka akan bangun kemah suci. Prototipenya ada di Gunung Sinai ini, saudara sekalian. Yaitu apa? Nanti kemah suci itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu apa? Ada bagian yang paling kudus di mana Musa bertemu dengan Tuhan di atas gunung. Lalu bagian yang kudus nggak boleh semua orang ketemu, hanya imam dengan 70 tua-tua boleh naik sampai di sana. Itu bagian yang kudus, bukan maha kudus ya kan? Lalu bagian yang biasa, yang semua orang Israel boleh berkumpul. Nah, Gunung Sinai sudah ada 3 bagian ini, saudara sekalian. Jadi ini merupakan satu prototipe. Lalu setelah itu apa yang terjadi setelah mereka turun dari Gunung Sinai? Itu di atas Gunung Sinai Musa diberikan 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan. Kalau nanti saudara ingat 10 hukum Tuhan itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Lalu 10 hukum Tuhan itu ditaruh di loh batu, itu akan ditaruh di dalam tabut perjanjian. Itu kita akan lihat itu di session kelima, ya. Nah, lalu setelah di atas Gunung Sinai, setelah dia menerima 2 loh batu, 10 hukum Tuhan, dia juga menerima apa? Blueprint untuk membangun kemah suci. Kemah suci itu adalah apa? Bait Tuhan bait Allah yang portable, yang bisa dicopot, pasang, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kemah suci itu sebenarnya adalah bait Allah, tapi dia portable. Kenapa portable? Karena bangsa Israel masih dalam perjalanan, belum tinggal. Nah, lalu setelah itu bangunlah mereka bertabernakel kemah suci. Kemah suci ini sering juga disebut kemah pertemuan. Disebut kemah pertemuan. Kenapa disebut kemah pertemuan? Karena kalau manusia mau bertemu dengan Tuhan, disinilah tempatnya. Nah, saudara lihat, ini gambarannya ya. Jadi ini kemah suci yang dibangun, ini blueprintnya diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Dan blueprintnya sebenarnya sudah ada waktu di Gunung Sinai. Ini yang di luar ini, pelataran luar, di luar ini bangsa Israel boleh ngumpul di sini. Jadi di Gunung Sinai paling bawah, bangsa Israel boleh kumpul. Lalu di dalam sini, kalau saudara lihat masuk ke dalam, ini hanya imam-imam yang boleh masuk. Di sini Lewi. Lalu di dalam sini hanya imam. Lalu di dalam sini kalau saudara lihat, ruangan ini terbagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Ini gambarannya kurang bagus ini, karena sebenarnya ukuran ini bentuknya kubus.
panjang, lebar, tingginya sama, bentuknya kudus. Nah, di ruang maha kudus ini hanya imam tinggi Musa yang boleh masuk. Seperti Gunung Sinai yang paling atas hanya Musa yang boleh naik. Nah, di sinilah ditaruh Ark of the Covenant, tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini isinya apa? Hukum Musa yang tadi yang ditaruh di dua loh batu. Lalu ada mana? Ada tongkat Harun ditaruh di sana ya. Lalu di dalam sini di ruang kudus ada altar untuk kemenyan, untuk wangi, untuk istilahnya bukan kemenyan, apa sih? Dupa ya, kemenyan kayak kedukun aja. Tapi sebenarnya kemenyan itu ya, semacam dupa itu ya. Maaf, bahasa Indonesia saya makin jelek. Lalu di sini ada meja roti unjukan. Lalu ada tempat lilin yang bentuknya yang disebut menorah, bentuknya 7. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan ini, ruang kudus dan ruang kudus, ini sebenarnya merupakan apa? Merupakan duplikat Taman Eden. Duplikat Taman Eden, di mana Tuhan turun bertemu dengan manusia di sini. Lalu menorah ini yang tempat lilin 7, ini dibuat, kenapa dibuat 7 ini? Ini dibuat menyerupai pohon kehidupan. Jadi ini seperti simbol pohon kehidupan yang masih ada di Taman Eden saat itu. Nah, jadi Tuhan membuat duplikat Taman Eden di sini dalam bentuk ini, tabernakel. Nah, saudara masih ingat setelah manusia berdosa pada Tuhan bilang roh Tuhan tidak lagi tinggal, sehingga tidak ada roh Tuhan, mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan, perlu bait Allah secara fisik. Inilah cara Tuhan ajak mereka bangun. Nah, saudara perhatikan, tadi bait Allah hanya bentuknya hanya batu yang disusun-susun, lalu jadi mesbah. Sekarang berkembang nih, jadi kemah yang besar. Lalu setelah dibangun kemah ini, apa yang terjadi saudara sekalian? Dikatakan roh Tuhan turun hinggap di atas tabut perjanjian ini. Sewaktu roh Tuhan turun memenuhi, pertama turun di sini, lalu memenuhi semua kemah suci ini. Bahkan Musa pun tidak bisa masuk. Karena apa? Karena penuh dengan kemuliaan Tuhan. Akhirnya setelah susut kemuliaan Tuhan, roh Tuhan hanya tinggal di sini. Dikatakan di Ark of the Covenant ini, tabut perjanjian ini adalah tempat taruh kaki Tuhan. Jadi di atasnya adalah tahta Tuhan, Tuhan duduk di tahtanya, lalu kakinya di bawah adalah ini. Tentu saja itu tidak fisikal, saudara saya, tidak benar-benar Tuhan duduk di atas. Tapi ini gambaran bahwa ini adalah tempat kaki Tuhan. Kenapa digambarkan tempat kaki Tuhan? Bahwa Tuhan duduk di atas tahta, ini tempat kaki. Ini menggambarkan tabut perjanjian ini adalah tempat di mana menghubungkan antara surga dengan dunia. Jadi digambarkan bahwa Tuhan duduk di atas, kakinya di sini. Ini satu-satu tempat di dunia yang dimana surga dihubungkan dengan dunia di sini. Maka ini menjadi tempat yang sangat kudus. Tidak boleh semua orang masuk, hanya imam besar, dan dia pun masuk hanya boleh setahun sekali. Dan sebelum dia masuk dia harus dikuduskan. Dan kita juga belajar bahwa kalau dia tidak kudus, kurang kudus, dia bisa mati di dalam. Makanya setelah lewat zaman ini dikatakan apa? Imam-imam besar yang masuk ke sana, setiap kali mereka masuk bekerja, mereka di ujung bajunya dipasangin kelenengan, supaya kalau jalan bunyi keleneng. Lalu kakinya diikat tali ini diulur sampai ke depan. Kenapa? Takut kalau ternyata imam ini tidak kudus, mati di dalam, nggak ada yang tahu. Dan kalau dia mati, nggak ada yang bisa ambil mayatnya. Kenapa? Yang lain masuk juga mati. Jadi dipasangin kelenengan. Kalau dia masih bunyi keleneng masih hidup dia. Kalau satu hari udah nggak bunyi keleneng, tungguin 1 menit, 2 menit, bunyi lagi keleneng, oh masih hidup. Tapi kalau udah 5 menit, 10 menit, 1 jam nggak bunyi, wah udah mati dah. Tarik talinya keluar lagi. Nah, nggak ada yang bisa masuk. Kalau kurang kudus mati. Karena ini tempat yang menghubungkan antara Tuhan dengan surga dengan dunia.
sangat kudus. Saudara kadang pikir, kok kalau nggak kudus mati? Kekudusan Tuhan itu seringkali digambarkan seperti api yang menyala. Saudara masih ingat, saudara masih ingat kalau ada lilin, biasa kalau kita banyak nyamuk, laler, kita suka pasang lilin kan ya, karena asapnya bisa mengusir nyamuk, laler gitu ya. Tapi seringkali nyamuk itu terbang nabrak lilinnya kan, nabrak apinya kan. Apa yang terjadi? Mati dia. Mati. Nah, kemuliaan Tuhan itu seperti lilin, seperti api gitu. Kita itu seperti nyamuk yang tabrak ke lilin punya api. Sehingga kalau kita masuk ke kemuliaan Tuhan, kita akan hancur, musnah, mati. Nah, inilah bait Allah yang Tuhan perintahkan Musa untuk bangun. Lalu kemuliaan Tuhan tinggal di sana terus, tinggal di sini. Lalu bentuknya dalam waktu siang hari dia menjadi tiang api. Dan saudara masih ingat kan ya? Dia jadi tiang api di atas. Malam hari menjadi siang hari tiang awan, malam hari tiang api. Ya. Nah, lalu kalau tiang apinya atau tiang awannya tiba-tiba naik, mereka udah tahu nih mau jalan. Rapin semua. Waktu rapin pun nggak boleh sembarang orang, hanya orang-orang Lewi. Jadi orang yang dikuduskan, orang yang dipisahkan. Nah, kemarin saya ngobrol sama Surya, kata kudus itu kan artinya dipisahkan kan. Jadi orang yang dipisahkan, orang Lewi itu dipisahkan. Dipisahkan, dia nggak hanya melakukan tugas-tugas biasa, hanya untuk tugas khusus untuk Tuhan. Orang Lewi, orang kudus. Nah, mereka yang copot pasang. Lalu waktu tiang itu mulai jalan, mereka ikut jalan. Jadi roh Tuhan yang memimpin mereka sepanjang perjalanan. Nah, lalu akhirnya setelah melalui berbagai macam persoalan, mereka tidak taat pada Tuhan, dihukum 40 tahun. Tuhan mengatakan karena tidak taat terus, generasi yang ada ini, yang keluar dari Mesir, tidak akan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Tidak mendapat rest di tanah yang Tuhan janjikan. Generasi selanjutnya masuk di bawah pimpinan Joshua. Nah, setelah mereka masuk di sana, lalu kalau saudara baca kisah para hakim-hakim, ya kan? Bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan, lalu mereka mulai menunjuk hakim-hakim. Kita kemarin sudah belajar kata-kata hakim-hakim bukan hanya menghakimi, tapi mereka adalah memerintah. Karena yang boleh menghakimi sebenarnya adalah orang yang menjadi pemerintah, kepala. Jadi kalau makanya Tuhan bilang, saudara perhatikan ya, Tuhan bilang jangan menghakimi. Lalu Tuhan bilang siapa yang mau paling besar, dia harus menjadi yang paling kecil. Nah, kita orang Kristen diminta menjadi yang paling rendah. Oleh karena itu jangan menghakimi. Karena menghakimi itu menggambarkan posisi yang paling tinggi. Nah, posisi yang paling tinggi. Nah, lewatlah kisah hakim-hakim. Hakim-hakim itu Tuhan tunjuk berapa orang kan, menjadi hakim, menjadi kepala pemerintah di sana. Lalu setelah itu mereka meminta raja. Tadi Tuhan tidak setuju, akhirnya Tuhan berikan juga. Akhirnya Tuhan tunjuk siapa? Saul menjadi raja yang utama. Tapi Saul akhirnya tidak taat pada Tuhan. Akhirnya Tuhan tinggalkan Saul, Tuhan tunjuk satu raja yang baru, Daud. Dan Daud ini bukan raja yang sempurna, dia banyak dosanya kalau saudara lihat. Dia berzina dengan siapa? Batseba. Kalau soal ini semua hafal ya. Hafal Batseba. Tapi saudara lihat ya, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan kita. Daud yang tidak sempurna disebut orang yang dekat dengan isi hati Tuhan, dengan hati Tuhan. Kenapa? Karena dia beriman pada Tuhan. Tuhan nggak menuntut kita sempurna, Tuhan menuntut kita bersandar pada Dia, percaya. Dan itu yang Tuhan tuntut. Nah, lalu akhirnya Raja Daud ini apa yang terjadi? Dia setelah dia menjadi raja, dia mulai menyerang satu kota yang diduduki oleh penduduk yang disebut nama Jebusit. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya, Jebusite bahasa Inggrisnya. Lalu kota itu dinamakan kota Yerusalem, menjadi ibu kotanya dia. Nah, lalu bait Allah yang tadi kemah suci itu ditaruhlah di dalam kota Yerusalem. Dia taruh dalam kota Yerusalem.
Nah, saudara lihat, dari bait Allah mulai ada kota sekarang. Kalau tadinya yang manusia keturunan Kain, fokusnya bangun kota, nggak pernah ada bait Allahnya. Kita orang yang keturunan Set, bangun hubungan dengan Tuhan, bait Allah, ada Tuhan, lalu tiba-tiba mulai ada kota, Yerusalem. Nah, lalu setelah itu Tuhan, Daud satu hari lagi jalan-jalan, dia lihat dia bangun istana, dia mewah sekali rumah dia. Ya, rumah saya mewah sekali, tapi saya lihat rumah Tuhan, bait Allah, kok dari tenda masih. Memang kalau saudara lihat ruang Maha Kudus ini dilapis emas dalamnya, semua dilapis emas. Nah, saya mau saudara ingat nanti ya. Masih ingat kemarin waktu kita lihat kota Yerusalem baru, bentuknya kubus sama seperti ini, lalu dibuat dari emas. Ini kubus dan lapis emas, ada kaitannya. Saudara ingat ya? Ingat ini ada kaitannya. Jadi meskipun ada ruang kudus yang dilapis emas, tapi rumah Tuhan secara keseluruhan itu dibuat dari tenda, dari kain. Sedangkan rumah Daud dia bangun itu mewah luar biasa. Semuanya benar-benar bahannya luar biasa. Dia bilang, saya harus bangun rumah Tuhan yang bagus, yang mewah. Tapi Tuhan bilang, no, kamu tidak akan bangun rumah saya, karena tanganmu sudah berlumuran dengan darah. Engkau sudah pergi berperang, engkau jenderal yang perang. Tetapi anakmu yang akan bangun, Salomo. Lalu Tuhan memberikan satu janji pada Daud. Tuhan bilang, bukan kamu yang membangun rumah bagi saya, tapi saya akan membangun rumah bagi kamu. Itu janji Tuhan. Nah, saudara, ingat, kadang-kadang kita nggak perlu minta sesuatu pada Tuhan. Apa yang kita lakukan, sesuatu yang ingin kita lakukan pada Tuhan, Tuhan bisa balas, dia lakukan untuk kita. Jadi, Daud, saya mau bangun rumah Tuhan. Nggak usah, saya akan bangun rumah untuk kamu. Nah, tetapi saudara sekalian, waktu Tuhan berkata saya akan bangun rumah bagi engkau, itu disebut dalam bahasa Ibrani Bait Daud, rumah Daud. Itu Bait Daud mempunyai makna lain juga, bukan hanya rumah. Itu mempunyai konotasi apa? Dinasti, kerajaan Daud. Tuhan bilang, kamu setia mau bangun rumah, saya balas kesetiaan kamu. Saya bangun dinasti kamu. Keturunanmu akan menjadi raja-raja, lalu akan ada raja yang memerintah selama-lamanya. Dan kita tahu siapa itu raja yang memerintah selama-lamanya. Anak yang dijanjikan kan? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan janji satu anak yang akan meremukkan kepala ular. Lalu kepada Abraham Tuhan janji, kamu akan memiliki anak. Memang anaknya adalah Ishak, tapi Ishak itu anak dunia. Di balik Ishak, Tuhan ada satu janji anak lagi yang akan lahir dari Abraham. Nah, janji itu diteruskan kepada Daud. Akan ada anak yang memerintah dari keturunanmu. Nah, lalu setelah itu Salomo bangun bait Allah. Modelnya serupa dengan kemah suci, tapi ukuran lebih besar, lebih mewah, dan semua khususnya di dalam ruang Maha Kudus itu dilapis emas semuanya, luar biasa. Dan setelah dia bangun selesai, lalu dia adakan korban persembahan, apa yang terjadi? Di sini dikatakan a cloud, awan memenuhi rumah Tuhan itu, sehingga para imam tidak bisa masuk ke dalam rumah itu karena kemuliaan Tuhan yang dalam bentuk awan memenuhi rumah. Roh Tuhan turun lagi, kemuliaan Tuhan turun memenuhi bait Allah yang baru, dan dia tinggal di ruang Maha Kudus kembali. Jadi bait Allah yang lama, yang portable, kemah suci, udah nggak dipakai. Sekarang Tuhan pindah rumah yang baru, yang lebih besar. Nah, lalu saudara perhatikan ini. Dengan dibangunnya bait Allah oleh Salomo, itu mengubah status Yerusalem sebagai kota. Tadinya hanya kota yang hebat, sekarang menjadi kota Tuhan. Setiap kali mereka mau bertemu Tuhan, mereka bilang, mari kita ke kota Yerusalem. Mereka nggak perlu sebut lagi mari ke bait Allah, mari kita ke Yerusalem. Kota Yerusalem itu identik dengan tempat bertemu dengan Tuhan. Nah,
ini milik kota Tuhan. Dibanding dengan apa? Kota manusia yang dibangun oleh keturunan Kain. Tapi di belakang layar yang tidak diceritakan Alkitab secara detail, kota manusia ini masih terus dibangun, saudara sekalian, masih terus dibangun. Sodom Gomora, lalu menara Tawel, menara Babel, lalu akhirnya menjadi kota Babylon. Nah, nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Nah, lalu saudara sekalian, setelah bait Allah ini terjadi, apa yang terjadi? Salomo berdosa pada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, saya akan hukum kamu, tapi saya mengingat orang tuamu Daud adalah orang yang baik, setia, saya tunda hukumannya. Nanti setelah engkau meninggal, baru saya hukum. Apa yang terjadi? Kerajaannya Tuhan pecah menjadi dua. Kerajaan yang di utara itu terdiri dari 10 suku, disebut kerajaan Israel. Kerajaan yang selatan itu dari 2 suku, Benjamin dan yang lain, itu disebut kerajaan Yehuda. Benjamin dan Yehuda. Nah, akhirnya benar, Salomo meninggal, kerajaan ini terpecah menjadi 2. Dan kerajaan yang kedua ini tidak akur satu dengan lain, sering berperang. Lalu kerajaan yang di utara itu rajanya umumnya jahat-jahat. Ada 1-2 yang baik, tapi mayoritas jahat semua. Jadi yang di utara ini memimpin bangsa Israel yang di utara itu menyembah dewa yang lain, meninggalkan Tuhan. Lalu yang di selatan, mereka ini lebih beruntung. Kenapa? Karena mereka yang di selatan ini di Yerusalem, ada bait Allah, dan rajanya sebagian besar baik-baik, tapi juga nggak semua baik, sebagian jahat, ada yang jahat. Lalu Tuhan kirim para nabi untuk menegur semua raja-raja yang jahat. Tiap kali Tuhan tegur, karena raja yang jahat ini bukan hanya mereka jahat, mereka memimpin seluruh bangsa mereka yang di utara Israel. Jadi sekarang Israel itu bukan semuanya lagi, saudara ya. Disebut bangsa Israel itu yang di utara, yang di selatan itu Yehuda. Kalau dulu kan nama Israel semuanya kan. Nah, Israel sama hanya di utara. Tuhan kirim nabi-nabi ke utara Israel, ke selatan Yehuda untuk menegur raja-rajanya. Karena raja yang jahat itu bukan hanya mereka jahat sendiri, mereka mengajak bangsa Israel, bangsa Yehuda untuk menyembah dewa-dewa yang lain. Maka saudara, kalau saudara lihat waktu itu diadakan galian arkeologi penemuan di Timur Tengah, itu mereka menggali di daerah Kanaan sana. Mereka berharap di Yerusalem, di daerah-daerah sana semua sekitarnya, mestinya sewaktu diadakan penggalian arkeologi, mesti ditemukan banyak benda-benda yang menunjukkan bahwa mereka menyembah Tuhan kan. Karena bangsa Israel kan bangsa pilihan Tuhan. Tapi ternyata dalam penemuan arkeologi itu ditemukan banyak berhala-hala, banyak berhala. Kita kayak kok bangsa Tuhan kok arkeologinya banyak berhala? Karena rajanya jahat-jahat. Mereka banyak sekali diajak menyembah berhala. Dan itu bukti nyata kalau ditanya. Wah, tinggal 10 menit. Ini saya belum separuh nih. Belum kok, masih lama. Bukannya sampai setengah 10? Gak apa-apa, kita stop. Sampai setengah 10, gak apa-apa. Kita sebisanya kita cover, nanti kita cover lagi. Sesi selanjutnya lebih pendek. Dari kemarin bilangnya Nah, lalu saudara lihat ya. Jadi kota Yerusalem sekarang naik statusnya menjadi kota Tuhan. Masih ingat ada 2 jenis orang. Orang yang pertama, orang beriman membangun kota Tuhan. Akhirnya menjadi Yerusalem sekarang. Setiap kali mereka datang, mari kita menyembah Tuhan. Mereka nggak bilang, mari ke Bait Allah, mari kita ke Sion, mari kita ke Bukit Sion, mari kita ke Yerusalem menyembah Tuhan. Kenapa? Yerusalem identik dengan bertemu dengan Tuhan. Kota itu statusnya naik menjadi kota Tuhan. Lalu saudara sekalian, karena rajanya jahat-jahat, Tuhan kirim nabi-nabi menegur, tetapi banyak yang tidak bertobat. Akhirnya apa yang terjadi? Yang di utara, kerajaan Israel, Tuhan bilang, enough is enough, sudah cukup. Tuhan kirim bangsa Asur, bangsa Assyria. Pada saat itu, bangsa Assyria itu, kalau saudara bisa tebak nggak bangsa Assyria itu ibu kotanya apa?
Niniwe. Waktu saya ke jenguk Misael ke UK, UK ada British Museum kan ya. Museum UK itu semua itu nggak bayar kalau nggak salah, British Museum yang gratis. Itu bagus sekali. Itu saya di sana lihat exhibit apa sih bahasa Indonesia-nya? Pamerannya itu ada satu tempat yang khusus kota-kota Niniwe. Kenapa bisa ada pameran khusus kota Niniwe, bangsa Asyur? Karena pada zaman itu bangsa Asyur boleh bilang super power, seperti Amerika zaman sekarang itu super power. Nah, kota Niniwe ini adalah salah satu kota apa? Kota manusia. Nah, karena bangsa di utara jahat-jahat, akhirnya Tuhan membiarkan bangsa yang di utara itu, Israel, diserang oleh apa? Diambil alih oleh kota manusia, oleh Niniwe, oleh Asuria. Habislah yang di utara, lenyap, sudah nggak ada. Nah, yang di selatan, Tuhan tetap kirim pesan-pesan, bertobat, ada raja yang bertobat, tapi akhirnya nggak lama jahat lagi. Akhirnya Tuhan bilang, karena nggak bertobat Tuhan kirim Babylon datang menyerang. Saat itu pertama kali serangan bukan Babylon yang menyerang, bukan Nebukadnezar, saudara-saudara. Bapaknya Nebukadnezar, saya lupa namanya. Ada yang ingat ya bapaknya Nebukadnezar siapa namanya? Nabukadnezar, kalau salah ya. Nggak tahu siapa, pokoknya bapaknya Nebukadnezar. Nah, bapaknya Nebukadnezar, Babylon datang menyerang di selatan. Tuhan serahkan Yerusalem kepada bapaknya Nebukadnezar. Lalu ditawan mereka. Belum semuanya, baru sebagian. Mereka sebagian dibawa pergi kemana? Ke pengasingan di tanah Babylon. Tinggal, jadi saudara melihat orang-orang beriman ini mulai dibawa ke Babylon, kota manusia. Nah, di sana termasuk yang dibawa ke dalam Babylon siapa? Daniel. Daniel waktu itu masih muda, 16 tahun. Nah, selain Daniel ada satu lagi yang dibawa ke sana yang menulis Alkitab Perjanjian Lama. Yehezkiel itu, kalau Daniel kemungkinan dia adalah keturunan bangsawan yang dibawa ke sana. Yehezkiel itu adalah imam, keturunan imam. Nah, dibawa ke sana. Lalu sampai di sana, sampai di Babylon, itu Tuhan memberikan tugas yang berbeda pada Daniel dan Yehezkiel. Kepada Daniel Tuhan berikan tugas apa? Dia melayani di istana, karena memang dia keturunan istana. Jadi Tuhan taruh dia di istana untuk melayani raja-raja di sana. Lalu Yehezkiel melayani di luar istana. Lalu statusnya diubah. Kalau tadi dia adalah imam, keturunan imam, di sana dia menjadi nabi. Tuhan berikan nubuatan visi. Nubuatan visinya antara lain apa? Memberikan penghiburan kepada bangsa Yehuda yang di tanah Babylon. Nah, selain memberikan penghiburan, dia memberikan apa? Teguran kepada bangsa Yehuda yang ketinggalan. Karena yang ditinggal masih tidak bertobat. Akhirnya setelah tidak bertobat lagi, apa yang terjadi? Yehezkiel mendapatkan visi di pasal 10. Dalam visi penglihatan itu dia melihat bait Allah, apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan mulai beranjak dari bait Allah. Pertama beranjak sampai di gerbang pintu. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah di gerbang pintu, lalu saudara masih ingat ada cherubim di pintunya kan? Di pintu bait Allah. Kemuliaan Tuhan berdiri di atas malaikat. Lalu setelah itu malaikat itu mulai kepakan sayapnya naik ke atas. Lalu malaikat itu berdiri di pintu timur, pintu gerbang bait Allah. Roh Tuhan di atas malaikat itu, di atas pintu gerbang bait Allah sebelah timur. Lalu di sini dikatakan apa? Di pasal 11 ayat 22. Lalu dia melihat malaikat itu mulai mengepakkan sayapnya, lalu kemuliaan Tuhan yang ada di atas itu pergi meninggalkan bait Allah. Jadi Yehezkiel dikasih visi karena bangsa Israel, bangsa Yehuda yang selatan ditegur, dikasih contoh di Israel di utara dihabiskan oleh bangsa Assyria, masih nggak bertobat. Kemuliaan Tuhan mulai meninggalkan bait Allah yang tadi dibangun oleh Salomo. Meninggalkan. Nah, kenapa meninggalkan? Karena Tuhan mulai mempersiapkan apa? Bait Allah akan dihancurkan.
Lalu Nebukadnezar datang, dia serang bait Allah, Yerusalem hancur. Sudah tidak ada lagi kota Yerusalem, tidak ada lagi bait Allah. Dan bait Allah itu dihancurkan, bisa dihancurkan apa? Karena Roh Tuhan sudah tidak ada di sana. Kalau Roh Tuhan masih ada di sana, bait Allah tidak akan bisa dihancurkan. Roh Tuhan meninggalkan, diserang, habis semua. Itu ada di kitab Daniel, nanti juga sudah baca ya. Di kitab Daniel diceritakan bait Allah dihancurkan, semua peralatannya dibawa ke Babylon. Lalu nanti pemerintahan selanjutnya di bawah Medio Persia, mereka memakai peralatan itu untuk pesta pora. Sudah masih ingat kan ya? Ingat nggak di ceritanya? Guru sekolah minggu mesti ingat ya. Sayang kita nggak akan masuk ke sana, terlalu banyak detailnya. Nah lalu setelah itu saudara sekalian, setelah itu di pasal 40 lewat bertahun-tahun kemudian, Yehezkiel mendapatkan visi lagi mengenai bait Allah. Waktu itu bait Allah sudah hancur. Jadi saat itu sudah tidak ada tempat bertemu antara Tuhan dengan manusia lagi. Sudah hancur. Bukan hanya bait Allah yang hancur, leher saya hancur. Dia dapat visi lagi. Visi apa? Visi Tuhan membangun bait Allah lagi di Yerusalem. Tapi ukurannya berbeda dengan yang lama. Dan di sana dikasih gambaran yang jelas sekali visinya. Lalu di dalam visi itu dilihat apa? Setelah bait Allah itu selesai dibangun, Roh Tuhan turun lagi ke atas bait Allah. Jadi ini adalah visinya, adalah nubuatan bahwa satu saat Tuhan akan pulihkan lagi bait Allah. Lalu kemuliaan Tuhan akan kembali ke bait Allah ini. Tetapi ada sesuatu yang menarik di sini. Bait Allah itu dibangun di kota Yerusalem. Kota itu bentuknya kotak. Dan kota itu, dan bait Allah yang dibangun di kota itu, bait Allah itu luasnya diperlebar sampai memenuhi kota itu. Jadi kota dengan bait Allah itu sama ukurannya. Artinya apa? Seluruh kota adalah bait Allah. Ini visi yang didapat oleh Yehezkiel. Nah, orang bertanya-tanya, saudara sekalian, kapan bait Allah yang dibuatkan oleh Yehezkiel ini dibangun ya? Kapan? Nah, kalau saudara lihat, setelah bangsa Yehuda itu dibawa ke tanah Babylon, itu Yeremia bernubuat bahwa 70 tahun mereka akan dibawa kembali. Lalu setelah 70 tahun mereka balik. Setelah mereka balik sampai di tanah Kanaan lagi, Palestina, apa yang terjadi? Mereka dengan bersusah payah mulai membangun bait Allah lagi. Puluhan tahun bangun, penuh persoalan, lagi bangun diserang oleh bangsa sekelilingnya, kekurangan dana, tapi akhirnya selesai bait Allah. Tapi bait Allah yang dibangun setelah mereka balik dari pengasingan itu tidak sama dengan yang nubuat yang diberikan oleh Nabi Yehezkiel. Ukurannya beda sekali. Lalu bait Allah yang dibangun setelah mereka kembali tidak pernah dicatat kemuliaan Tuhan turun, Roh Kudus turun, nggak pernah dicatat. Jadi bait Allah yang dibangun sejak saat itu bait Allah itu yang nanti dipugar ulang pada zaman Raja Herodes. Lalu Yesus datang ke bait Allah itu, nggak pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, nggak pernah. Dan ukurannya beda dengan yang di Yehezkiel. Artinya yang bait Allah yang Yehezkiel dapat membuatkan itu bukan bait Allah yang dibangun setelah mereka balik dari pembuangan, yang akhirnya dipugar menjadi bait Allah pada zaman Yesus. Itu disebut Herodian Temple, bait Allah Herodes, karena dipugar oleh Herodes. Ya. Rupanya bait Allah yang di dalam pandangan Yehezkiel itu beda. Nah kalau gitu kapan bait Allah ini dibangun? Ini banyak orang spekulasi, nanti akhir zaman akan dibangun bait Allah ini. Benar atau enggak? Kita belum tahu. Nanti kita masuk selanjutnya. Ya, sebenarnya. Lalu di Hagai, Nabi Hagai, dia bernubuat, dia dapatkan nubuatan dari Tuhan, dikatakan demikian. Dia mengatakan kemuliaan rumah ini apa? Bait Allah. Jadi Hagai itu mendapatkan satu nubuatan visi bahwa ada bait Allah
yang dibangun, lalu kemuliaan bait Allah ini akan lebih besar, lebih mulia daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini juga bukan bait Allah yang zaman Yesus, yang mereka setelah balik dari pembuangan di Babel lalu dipugar oleh Herodes. Saya akan pakai istilah bait Allah Herodes ya untuk menggambarkan ini. Jadi ini jelas bukan bait Allah Herodes ini. Kenapa? Karena bait Allah Herodes nggak pernah diisi oleh Roh Kudus. Roh Kudus nggak pernah turun. Kemuliaan Tuhan nggak pernah turun. Sedangkan Hagai mengatakan kemuliaan Tuhan di bait Allah ini lebih mulia lagi daripada bait Allah sebelum-sebelumnya. Jadi jelas ini bukan menunjuk pada bait Allah yang zaman Herodes itu. Bukan. Nah, ini menunjuk kapan? Lalu kitab terakhir di Perjanjian Lama mengatakan demikian. Saya akan mengirim utusanku, dia akan membuka jalan bagiku, lalu Tuhan yang engkau cari akan tiba-tiba datang ke dalam baitnya. Dibilang Tuhan akan datang ke dalam baitnya. Tapi bait Allah Herodes gak ada kemuliaan Tuhan. Nah, ini yang mana saudara-saudara? Saya rasa kita boleh break di sini. Habis itu kita masuk ke perjanjian baru. Misalnya ya. Kita boleh break di sini.